Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Zara dengan NPM 2031060351 dari Fakultas Sosiologi Institut Agama, Prodi Psikologi Islam kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang degradasi ekosistem laut. Diketahui sekitar 71% permukaan bumi adalah lautan. Lautan juga membentuk lebih dari 99% habitat yang layak di bumi. Naasnya, lautan kita saat ini dalam masalah yang sangat serius. Karena ekosistem laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan, mengeksploitasi, dan membudidayakan sumber daya hayati yang ada. Penekanan larangan merusak dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharaannya juga dinyatakan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 42, yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang persekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 42. Berdasarkan perspektif produktivitas biologik, wilayah laut, khususnya pesisir, mendapat sebutan sebagai parabolic domain karena mempunyai produktivitas paling tinggi. Namun demikian juga rentan dan berpeluang mendapat tekanan dari darat maupun dari laut. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 11 tentang larangan membuat kerusakan di alam, yang bunyinya wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Ancaman terhadap ekosistem laut sendiri datang dari berbagai macam hal, termasuk penangkapan ikan, perlebihan bahan kimia, hingga pemanasan global yang menaikkan suhu di laut. Berikut ini 9 ancaman yang menyebabkan degradasi ekosistem laut. Yang pertama yaitu pemanasan global. Sekitar 80% karbon dioksida yang diproduksi manusia diserap lautan dan membuatnya panas. Perairan yang hangat dapat mempengaruhi semua aspek di laut, mulai dari pemutihan karang hingga pola migrasi ikan, bahkan mengubah arus samudra. Yang kedua, polusi plastik. Greenpeace memperkirakan 12,7 juta ton plastik berakhir di laut setiap tahun. Sampah plastik seperti botol dan kantong plastik sering dikira makanan oleh makhluk laut. Tak jarang saat mereka mati, di dalam perutnya banyak ditemukan sampah plastik. Plastik yang masuk ke pencernaan ikan dapat memblokir saluran udara dan mencekiknya. Selain itu, plastik juga menyumbat perut ikan sehingga mereka tidak bisa makan makanan sungguhan. Yang ketiga, penangkapan ikan berlebihan. WWF mengatakan lebih dari 30% ikan dunia telah ditangkap secara cuma-cuma. Beberapa ikan seperti tuna sirip biru Atlantik secara berlebihan diambil sehingga spesiesnya kini terancam punah. Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal juga menjadi masalah besar yang dihadapi banyak negara. Yang keempat, pariwisata. Semua orang menyukai pantai, tapi pertumbuhan wisata pantai yang tidak teratur juga sangat merusak laut. Infrastruktur berupa jalan dan bangunan menggantikan habitat alami, dan masuknya pengunjung menghasilkan lebih banyak sampah dan polusi. Selanjutnya yang kelima yaitu perjalanan ekspedisi laut. Kapal komersial yang kerap digunakan untuk mengirim barang dari luar negeri tanpa disadari sering menimbulkan sejumlah ancaman terhadap kehidupan laut. Kapal-kapal itu sering mengalami kebocoran bahan bakar yang di akhirnya limbah dari kapal-kapal tersebut dibuang ke laut dan mencemari udara melalui emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan karbon dioksida. Dan mereka kerap diketahui menabrak paus dan mamalia laut lainnya. Yang keenam, minyak dan gas. Cadangan minyak dan gas bumi tersimpan di dasar laut dalam jumlah yang sangat besar. Namun pengeboran dan pencairan dapat merusak lingkungan laut. Hal ini tidak diimbangi dengan langkah perusahaan menangani masalah lingkungan tersebut. Misalnya, ada kelalaian sehingga minyak tumpah ke laut dan merusak dari ekosistem laut itu tersendiri. Saat sumber daya menipis, perusahaan akan pindah ke daerah lain untuk melakukan hal yang sama, dan begitu seterusnya. Dan yang ketujuh, yaitu pengasaman. Karbon dioksida larut dalam laut membuat asam karbonat, yaitu kadar asam yang meningkat dapat mengganggu proses kawin hewan laut. Selain itu, ikan juga kesulitan mendeteksi predator dalam air asam.
Pengasaman mengubah kimia laut selama 200 tahun terakhir lautan menjadi 30% lebih asam. Yang kedelapan, perburuan paus komersial. Perburuan paus banyak dilakukan di abad ke-20. Dan hal ini secara signifikan menurunkan popularitas paus. Seluruh dunia melarang keras perburuan paus sejak 1986. Tapi ada 3 negara yang menolaknya. Salah satunya yaitu Jepang, Islandia, dan Norwegia tetap melakukan perburuan paus. Dan beberapa armada membunuh ratusan paus setiap tahun. Dan yang terakhir yaitu polusi suara. Paus dan lumba-lumba berkomunikasi dan berburu dengan sinyal sonik. Namun hal ini menjadi terganggu oleh kebisingan industri laut hingga sonar militer. Polusi suara membuat paus betina tidak bisa mendengar paus jantan bernyanyi. Padahal ini adalah salah satu daya tarik paus untuk kawin. Oke, tadi itu adalah penjelasan dari saya tentang degradasi ekosistem laut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.